Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan sharing tentang guru textbook versus guru gradebook. Baik, yang saya masukkan dengan guru textbook itu adalah seorang guru yang ketika mendampingi siswa atau peserta didik untuk belajar dalam proses pembelajaran itu guru hanya terpaku atau hanya menggunakan satu sumber, yaitu dari buku paket ya. Itu yang saya masukkan dengan istilah textbook. Hanya pakai satu buku saja kemudian digunakan. Walaupun ini bukan berarti kemudian saya menafikan atau kemudian tidak usah pakai buku paket, juga enggak seperti itu yang saya maksudkan ya. Artinya kita tidak bisa hanya menggunakan satu buku paket itu sebagai sumber ya, sumber belajar anak gitu. Itu nggak bisa ya. Contoh misalkan ketika seorang anak ya atau siswa kita belajar tentang tanaman, kalau hanya misalkan ya anak itu hanya kemudian kita sajikan tentang tanaman itu hanya dari buku paket saja ya, tentunya akan sangat terbatas yang didapatkan, akan sedikit sekali yang didapatkan oleh anak. Jadi pengalamannya bahkan mungkin nggak ada, apalagi kalau hanya kemudian pakai metode membaca ataupun menghafal atau memorize ya, itu juga sangat terbatas ya. Barangkali saat itu tahu, kemudian ketika dievaluasi mungkin bisa menjawab, tapi waktu yang akan datang bisa jadi hilang ya, ambyar lah istilahnya kalau bahasa sekarang ya. Nah itu beda dengan misalkan ketika anak itu belajar tanaman itu kemudian kita ajak untuk langsung praktek ya, dari mulai misalkan merencanakan tanaman apa yang mau ditanam ya. Jadi merencanakan menanam sebuah tanaman misalkan gitu ya. Dari mulai merencanakan tanaman kan tentunya belajar juga, harus belajar kan, harus mencari tahu tentang apa saja sih yang kita perlukan ketika kita ingin membuat tanaman itu atau menanam sebuah tanaman itu. Ini kan belajar. Satu itu belajar banyak hal nanti. Belajar tentang tanah, belajar tentang tanaman-tanaman, jenis tanaman dan seterusnya ya kan. Nah, ini juga satu pengalaman yang luar biasa gitu kan. Belum lagi nanti kemudian persiapan, ada lahan, ada bibit, ada apa macam-macam ya. Sampai ketika dia merasakan menanam langsung ya, anak itu ikut menanam langsung. Ini pengalaman yang dia rasakan dan seluruh inderanya itu, seluruh modalitas belajarnya itu terlibat gitu. Ya, terlibat, nggak hanya mata, nggak hanya matanya saja ya. Kalau baca kan hanya mata saja ya, kemudian gitu kan. Kalau langsung praktek tadi, mempraktekkan ya, menggunakan kemudian alam sekitar itu sebagai kemudian sarana ya, sebagai buku yang terbentang luas istilah saya kemarin ya, itu kan luar biasa kan, anak pengalamannya banyak gitu. Kemudian mereka menanam, menyiapkan tanahnya, terus mengupayakan bagaimana biar nanti tanamannya itu tumbuh gitu kan. Nah, dan selama proses itu nanti semuanya anak juga terus, dan itu berkesinambungan gitu. Jadi nggak selesai satu sekali waktu gitu. Itu bisa langsung bisa menjadi bahkan menjadi proyek yang berkesinambungan. Misalkan proyek 1 semester, proyek setahun gitu kan. Ya lihat juga tanaman yang dipilih tentunya kan. Nah, dari mulai menyiapkan, menanam sampai nanti tanaman itu tumbuh. Nanti dalam prosesnya semuanya itu anak pun kemudian ada aktivitas kegiatan yang bisa dilakukan. Bagaimana mengamati, bagaimana merawat, ya bagaimana kemudian membandingkan, misalkan ada membuat dua, yang satu dikasih apa dan seterusnya, membandingkan, mengcompare ya, sehingga banyak sekali pengalaman ya. Yang jelas tidak bisa tergantikan hanya misalkan dengan membaca satu buku, baca buku paket saja, atau buku paket kemudian disampaikan, disodorkan, kemudian diminta untuk memorize, menghafalkannya misalkan ya, tentang istilah-istilah, tentang kemudian proses-proses langkah-langkah ya, tentang langkah menanam misalkan ya, itu kemudian dengan menghafalkan, dengan melakukan itu akan lebih lekat ketika melakukan gitu. Ketika menghafalkan di saat itu mungkin hafal, tapi nanti ditanya lagi bisa jadi ganti hari sudah lupa. Tapi kalau dia merasakan, dia mengalami ya langsung, maka akan awet. Nah, itu yang saya maksudkan ketika hanya textbook itu minimalis sekali. Nah, yang kedua gradebook.
tadi semua pengalaman yang dilakukan oleh anak selama proses tadi, dari mulai merancang, kemudian menanam, kemudian nanti mengamati, kemudian mengobservasi ya, terus melihat, memperhatikan, bahkan mengcompare, membandingkan, dan tentunya nanti akan ada masalah, mesti akan muncul masalah. Nah, masalah-masalah itu muncul kemudian diselesaikan bareng-bareng dan seterusnya. Nah, ini kalau kemudian data dari awal sampai akhir nanti kemudian dikumpulkan, itu sebetulnya akan menjadi satu buku sendiri, akan menjadi satu buku tersendiri. Ini yang saya maksudkan dengan guru kemudian dalam proses pembelajarannya itu menghasilkan satu buku, create book itu. Di akhirnya itu nanti akan ada buku muncul. Nah, itu yang saya maksudkan dengan beda antara guru textbook dengan guru gradebook. Tentu pastinya akan menarik, lebih menarik yang gradebook kan, ya kan? Coba berapa bab kita punya satu semester? Misalkan 4 bab. Berarti minimal seorang guru nanti punya produk 4 buku, ya kan? Menarik sekali ya. Sehingga tahun berikutnya buku ini juga bisa menjadi tambahan referensi dan seterusnya. Nah, ayo kita coba seperti itu, agar memang anak-anak kita punya pengalaman yang banyak, dan tentunya kita berharap anak-anak kita memang berbeda ya, lebih dari yang lainnya ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.